Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits rawahul Baihaqi. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Lia Lianti dalam mata pelajaran akhlak dengan menggunakan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh karya Abu Syekh. Pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan ke-24 untuk materi, kita akan melanjutkan materi kita mengenai pakaian Nabi, kemudian mengenai cincin yang dikenakan oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kalau begitu mari langsung saja kita buka pelajaran kali ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dzikru libasihil katan wal qutan wal yamnah. Wa bihi ilaihi qala akhbarana Abu Ya'la qala haddatsana Abu Rabi' Az-Zahrani qala haddatsana Hammad ibn Zaid qala haddatsana Jalis li Ayyub qala dakhala Salt ibn Rashid ala Muhammad ibn Sirin wa alaihi jubbah suf wa izarun suf wa imamatun suf fashma'azza minhu Muhammadun wa qala أظن أن أقواما يلبسون الصوف يقولون قد لبسه عيسى بن مريم عليه السلام وقد حدثني من لا أتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والقطن واليمنة وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع عفوا. Nah, baik. Hadis riwayat di sini dari Muhammad bin Sirin. Ini Muhammad bin Sirin menceritakan bahwasanya di sini sanad terakhirnya adalah Jalis li Ayyub. Jadi teman dekatnya Ayyub menceritakan bahwasanya pada suatu hari Salat bin Rashid mengunjungi atau menemui Muhammad bin Sirin. Nah, di situ Salat menggunakan jubbatun suf, izarus suf, kemudian imamah min suf. Di jubahnya yang dikenakan dari kain wol, kemudian sarungnya dari kain wol juga, dan surbannya dari kain wol. Nah, melihat ini, Ishma'azza minhu Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin itu merasa, Ishma'azza itu artinya adalah, kalau mencari di kamus artinya itu merasa muak. Artinya melulu orang itu menggunakan hal itu. Kata Muhammad bin Sirin, Adzunnu an aqwaman yalbasuna as-suf yaqulun qad labisahu Isa bin Maryam alaihi salam. Aku pikir, menurutku orang-orang yang menggunakan kain dari berbahan wol itu karena melihat Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian padahal waqad haddatsani man la attahim. Nah, orang yang kupercaya
telah menceritakan kepadaku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad labisal katan wal qutan wal yamnah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga punya style berpakaian yang khas juga ya. Di sini berbahan dasar katan, yaitu kain lenin, berbahan lenin. Lenin itu seperti bahan kaos. Kemudian kutan, katun, wal yamnah, dan dari kain Yaman, kain dari Yaman. Wa sunnatu nabiyina sallallahu alaihi wasallam haqqo an tuttaba. Dan sunnah nabi kita itu lebih berhak untuk diikuti, kata Muhammad bin Sirin. Pesannya apa di sini? Pesannya adalah jangan jauh-jauh ke Nabi Isa. Lihatlah dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menggunakan pakaian yang berbahan dasar khas, yaitu menggunakan lenin, katun, juga bahan dari Yaman. Ya. Afwan. Hadis pertama ini dalam kitab warna ungu itu di halaman 121 dan nomor hadis 335. Sementara dalam mulakhas nomor hadis 329. Baik. Judul berikutnya, Dzikru khatamihi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi lahi qala haddatsana al-Fadl ibnu Abbas qala haddatsana Yahya ibnu Abdillah ibni Bakir wa qala haddatsana ibnu Mani' qala haddatsana Ali ibnu al-Ja'd qala haddatsana Muslim ibnu Khalid az-Zinji an Haram ibni Uthman an Abi Atiq an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam takhattama fi yamini. Jadi untuk zikru khatami menceritakan tentang cincin yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, wafat pada tahun 74 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila mengenakan cincin maka beliau mengenakan di tangan kanan, seperti itu. Nah, hadis berikutnya sama. Nah, kita tiba pada hadis nomor 345, halaman 127. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi lahi qala haddatsana Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Harith qala haddatsana Syabab al-Usfuri qala haddatsana Abu Ubaid al-Himsi qala haddatsana Syu'bah wa Amr ibn Amir an Qatadah an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yasari. Jadi riwayat ini adalah riwayat yang baru ya. Sementara riwayat sebelum-sebelumnya itu mengatakan bahwasanya Rasul mengenakan cincin di tangan kanan. Sementara riwayat Anas bin Malik, tadi riwayat Jabir, nah sekarang riwayat Anas bin Malik yang menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahun-tahun, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengenakan cincin di lengan kiri, seperti itu ya. Nah, kemudian jadi istilah memakai itu bisa, untuk istilah memakai itu bisa mengistilahkan di sini yatakhattam fi yasari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattam fi yasari, atau bisa menggunakan istilah labisa khatamahu. Labisa bisa menggunakan istilah yatakhattam itu untuk mengatakan mengenakan cincin atau memakai cincin. Nah, takhattama sendiri sudah bermakna mengenakan cincin, seperti itu. Nah, kemudian hadis berikutnya halaman 129
nomor hadis 357 dalam kitab Ungu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibnu Rustah qala haddatsana Abu Bakar ibnu Khalad qala haddatsana Abdurrahman ibni Mahdi qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an Thabit an Anas qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi wa asyara ila khinsarihi min yadihi al-yusra. Nah, jadi ini hadis lanjutan. Kata Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memakai cincin itu di sini. Di sini tuh di mana? Nah, asyara ila khinsarihi min yadihil yusra. Anas bin Malik berisyarat dengan menggunakan tangan kiri. Khinsir berarti kelingking lengan kiri, seperti itu. Nah, jadi tadi kita membahas beliau tadi seputar hadis posisi mana tangan kanan atau tangan kiri, sementara sekarang diperkuat lagi kata Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menggunakan cincin di bagian kelingking jari kiri, seperti itu. Kata Anas bin Malik, kalau beliau mengenakan cincin maka di sini nih, di kelingking kiri, seperti itu. Itu riwayat Anas bin Malik. Nah, kemudian hadis selanjutnya, wa bihi ilaihi qala akhbarana Abu Khalifah qala haddatsana abi qala haddatsana Ar'arah ibnul Barandi qala an Azrah ibni Thabit an Thumamah an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu fassa khatamihi fi batni kaffihi. Hadis berikutnya, wa bihi ilaihi qal wa bi isnadihi qala kana fassu khatami Nabi sallallahu alaihi wasallam habasyian wa kana maktuban alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah satrun wa Muhammadun satrun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satrun. Nah, jadi hadis riwayat Anas bin Malik. Yang pertama, Anas bin Malik mengatakan bahwasanya kana yaj'alu fassa khatamihi fi batni kaffihi. Jadi tadi kita sudah tahu bahwasanya beliau itu kalau memakai cincin di kelingking kiri. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang material atau bagian dari cincin itu. Jadi cincin itu kan ada buletannya, ada matanya atau fasnya. Nah, fasnya itu seperti apa Nabi memakai mata cincin atau batu cincinnya. Kata Anas bin Malik, Nabi kalau memakai batu cincin itu maka diposisikan di telapak tangan bagian dalam, seperti itu. Jadi dibalik. Itu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan riwayat yang sama, Anas bin Malik juga beliau mengatakan bahwasanya di samping itu fas atau batu cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, la ilaha illallah satu baris, Muhammad Rasulullah, Muhammad satu baris, Rasulullah satu baris, kayak gitu. Tuh ya. Kemudian hadis berikutnya, wa bihi lahi qala haddatsana Abdullah ibni Muhammad ibni Zakaria qala haddatsana Fadl bin Ziyad al-Wasiti qala haddatsana Muhammad ibnu Yazid an Abdul Humaid ibni Ja'far an Nafi' an Ibni Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alu fassa khatamihi fi batni kaffihi. Sama satu makna. Kemudian hadis berikutnya, wa bihi lahi qala akhbarana Abu Ya'la قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا طلحة ابن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما في يمينه فيه فص حبشي وكان فصه مما يلي كفه. Jadi di sini riwayat Anas bin Malik juga bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam labisa khataman, menggunakan cincin, tadi labisa dengan kata khatam itu di bagian tangan kanan. Beliau pernah menggunakan cincin di bagian tangan kanan.
Nah, fihi fasun habasyi. Nah, di cincin itu tersematkan batu atau batunya itu berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Wa kana fassuhu mimma yalika fihi. Dan seperti biasa, jadi batunya itu diarahkan di sisi bagian dalam telapak tangan. Seperti itu. Kemudian hadis berikutnya, wa bihi ilaihi qala haddatsana Ishaq ibnu Ahmad al-Farisi qala haddatsana Abu Zar'ah qala haddatsana Ibrahim ibnu Dinar qala haddatsana Ubaidullah ibni Musa an Hasan ibni Salih an Asim al-Ahwal an Humaid an Anas qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin wa fassuhu minhu. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin dari perak, kemudian batunya juga adalah bagian dari cincin itu. Artinya batunya juga dari perak. Jadi kalau kita mau rangkum isi pertemuan kali ini, pertama yaitu membahas tentang pakaian atau bahan yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian sehari-hari itu adalah biasanya menggunakan kain linen atau katun atau yamnah. Yamnah itu kain Yaman, berbahan dasarnya itu. Nah, kemudian sementara untuk cincin di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau juga mengenakan perhiasan. Jadi perhiasan yang tentunya layak dipakai oleh laki-laki. Nah, di sini Rasul menggunakan cincin dari perak. Nah, kemudian dikenakan dalam riwayat Jabir bin Abdullah. Nah, di sini wafat tahun 74 Hijriah, beliau mengatakan Nabi mengenakan cincin di kanan. Tapi riwayat Anas, Nabi mengenakan cincin di kiri. Nah, diperkuat dengan riwayat yang tadi bahwasanya Nabi Muhammad SAW kalau menggunakan cincin di sini di kelingking tangan kiri. Nah, itu yang Anas bin Malik. Nah, tetapi dalam dua riwayat ini tidak ada yang dhaif sekali. Artinya menunjukkan Nabi memang menggunakan cincin terkadang di lengan kanan dan terkadang di lengan kiri, seperti itu. Nah, kemudian mengenai vas atau materialnya, Nabi menggunakan cincin dari perak, sementara matanya itu adalah dari Habasyah. Habasyah itu adalah Ethiopia ya, atau ya negeri Habasyah, Ethiopia. Seperti itu. Itulah hadis yang kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Nah, di sini ada hadis terakhir yang kita perlu ambil, halaman 132. Nomor hadis 372 dalam kitab ungu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman falabisahu thumma qala shaghalani hadha ankum mundzul yaum ilaihi nadhrah wa ilaikum nadhrah thumma rama bihi. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah membuat cincin dan memakainya. Dan beliau mengatakan di depan orang-orang banyak, cincin ini telah menyibukkanku. Jadi cincin ini telah menyibukkanku. Mundzul yaum, dari kalian. Dari ankum mundzul yaum, dari kalian. Mundzul yaum, semenjak hari ini. Ya, ilaihi nadhrah wa ilaikum nadhrah. Aku punya perhatian terhadap cincin ini. Nah, begitu pula aku juga punya perhatian terhadap kalian. Tsumma rama bihi. Kemudian
beliau menanggalkan cincinnya. Nah, artinya beliau memilih umatnya. Jadi ini adalah teladan Rasulullah SAW bahwasanya perhiasan itu bukanlah hal yang utama. Jadi, kita dalam hidup ini hendaknya kita harus bisa memilih mana yang prioritas, mana yang bukan, seperti itu. Nah, prioritas Rasulullah SAW adalah umatnya. Sebagaimana beliau menjelang wafat, beliau selalu menyebutkan ummati, ummati, ummati. Nah, itu menandakan kepedulian beliau yang sangat tinggi terhadap umatnya. Itu adalah baiklah, itu adalah hadis-hadis Rasulullah SAW dalam kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuh terkait pakaian dan hiasan yang dikenakan oleh beliau. Semoga bermanfaat. Nah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.